sebagai penasihat hukum dan pengunjung sidang duduk di tempat yang sudah disediakan. Wajib menghormati majelis hakim pada persidangan. Pengambilan foto, rekaman suara harus seizin ketua majelis hakim. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, berbicara satu sama lain atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Seluruh orang yang hadir dalam ruang persidangan dilarang mengaktifkan telepon seluler di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. Dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya serta menggunakan sepatu. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 88-PDT-G-2024-SMR antara Kristina Afenikaloni S.Sos lawan PT Terang Bulan Tbk akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Semuanya, para hadirin sidang, selamat siang. Baik, terus ya. Siap, majelis hakim. Mungkin kalau terus ya. Pihak dari penggugat ya. Siap. Dari terbiasa ya. Siap. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register 88-G-2024-PN-SMR tanggal 9 Desember 2024. Itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk saudara penggugat, apakah dalam sidang ini saudara bertindak untuk dan atas nama sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Ya, izin majelis hakim, hari ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik. Untuk saudara penggugat, apakah dalam sidang ini saudara bertindak atas nama sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Di majelis hakim saya didampingi oleh kuasa hukum. Baik. Bagi para penasihat hukum dari kedua belah pihak, harap maju ke depan dan menunjukkan surat kuasa dan kartu tanda profesi advokatnya. Untuk pihak lawan juga silakan maju ke depan untuk melihat surat kuasa. Baik, karena para pihak sudah lengkap, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, sesuai dengan agenda sebelumnya itu mediasi, bagaimana dengan pihak dari penggugat? Apakah sudah mencapai kesepakatan? Ya, jadi untuk mediasi kemarin majelis hakim kami belum menemukan kesepakatan bersama seperti itu. Untuk pihak dari tergugat,
Baik, majelis hakim, mohon izin hasil dari mediasi tidak ada kesepakatan majelis hakim. Baik, karena ada kesepakatan, oleh karena itu sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan. Untuk melanjutkan agenda pembacaan surat gugatan akan saya serahkan kepada Hakim Anggota 1. Hakim Anggota 1 saya persilakan. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan oleh penggugat. Kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatannya? Kami sudah menyiapkan surat gugatan. Baik, untuk tergugat, apakah Anda sudah menerima salinan surat gugatan dari penggugat? Sudah majelis hakim, ini kami telah terima. Baik, untuk penasihat hukum penggugat silakan berdiri dan bacakan surat gugatannya. Pokok-pokoknya saja. Izin majelis hakim untuk membacakan surat gugatan. Perihal surat gugatan perbuatan melawan hukum kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan hormat, yang bertanda di bawah ini Asdar SH, Muhammad Naufal SH, Nike Pelangi Putri SH, dan Agus Wedin SH, pengacara atau penasihat hukum Terus Laufir, berkantor di Jalan Antasari nomor 26, Teluk Lerong, Kecamatan Sungai Hujan, Samarinda, Kalimantan Timur, 21 Agustus 2023, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kristina Advenita Loni Esos, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Longbangun, Ilir, RT 03, Kecamatan Longbangun, yang selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan melawan PT Terangbulan Tbk, suatu badan hukum beralamat di Jalan Kiai Haji Samanhudin nomor 68 Blitar, Samarinda Ilir, Samarinda, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk perkaranya, 1. Bahwa penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak Messi dan almarhumah Kaswari yang telah meninggal sejak tanggal 8 Maret 2014. Penggugat secara resmi menjadi ahli waris. Yang kedua, bahwa orang tua penggugat ada mempunyai perwatasan dahulu, mempunyai tanah terletak di Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 69, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, seluas 2.170 meter persegi, dan telah sebagian dijual kepada tergugat pada tanggal 2 Maret 2010. Yang ketiga, bahwa sebagai ahli waris di mana penggugat memiliki sebidang bangunan dan tanah yang tak terpisahkan dengan luas lebih kurang 1.670 meter persegi. Yang keempat, bahwa sepetak tanah dengan ukuran 170 meter persegi milik penggugat telah dipasangi pagar setinggi 2 meter oleh tergugat sejak 18 Juli 2023 hingga sekarang. Yang kelima, bahwa selama sepetak seluas, saya ulangi, bahwa tanah seluas 170 meter persegi sudah ditempati oleh tergugat sejak 18 Juli 2015 yang pada saat itu masih belum dipagari oleh tergugat. Yang keenam, bahwa tergugat pada tanggal 18 Juli 2019 tidak lagi mengirimkan uang kepada penggugat. Yang ketujuh, bahwa penggugat sebelumnya telah berulang kali meminta serta menghimbau kepada tergugat agar tanah yang terletak sebagaimana tersebut pada posita angka 4 di atas yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah bersengketa dikembalikan kepada penggugat. Berdasarkan hal-hal yang berurai pada posita di atas, dapat kiranya pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari almarhum Messi dan almarhumah Keswari. 3. Menyatakan bahwa penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah dengan seluas lebih 1.670 meter persegi yang terletak di Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 69, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Keempat, menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. 5. Menyatakan sah dan berharga. Revin Faktori
Peslak atau cita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Samarinda atas tanah tersengketa seluas 170 meter persegi milik penggugat. 6. Menghukum tergugat membayar uang paksa. 7. Menghukum tergugat untuk membayar pengganti uang sewa dari 18 Juli 2019. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya. 9. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi. 10. Memerintahkan kepada tergugat untuk segera mengosongkan tanah tersengketa seluas 170 meter persegi milik penggugat. Subsidiar. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian Majelis Hakim atas gugatan yang telah saya bacakan. Tergugat, apakah akan mengajukan jawaban atas gugatan yang telah dibacakan? Izin Majelis Hakim, kami akan mengajukan jawaban atas gugatan yang telah dibacakan. Untuk penggugat, apakah sudah mendengar jika tergugat akan mengajukan jawaban atas gugatan yang telah Anda bacakan? Sudah mendengar. Baik, saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Baik. Sebelumnya karena tergugat akan mengajukan jawaban, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Untuk pihak dari tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Belum Majelis Hakim, oleh karena itu kami memohon untuk sidang pembacaan jawaban ditunda 7 hari ke depan. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah keberatan? Baik, oleh karena itu persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Untuk sidang ditunda 7 hari ke depan, tepatnya hari dan tanggal berapa, Pak Ditra? Hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Majelis Hakim. Senin tanggal 16 Desember 2024. Baik, oleh karena itu sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali tepatnya pada tanggal 16 Desember 2024 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Dan saya ingatkan kembali bahwa para pihak diharapkan menghadap sidang tanpa dipanggil kembali, dan demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register 88-PDT-G-2024-PNSMR tanggal 16 November Desember tahun 2024 antara Christina Advenita Loni melawan PT Trambulan Tbk. Dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara tergugat, sebelum kita mulai juga saudara penggugat, sekali lagi saya ingatkan untuk tetap mengikuti tata tertib yang sebelumnya telah dibacakan oleh panitera. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya kepada pihak penggugat, apakah pihak penggugat dalam kondisi sehat? Sehat. Tergugat, sehat? Saya tunggu saja. Baik. Untuk saudara tergugat, apakah saudara sudah siap atas jawaban yang akan dibacakan? Sudah siap, tunggu saja. Sudah siap? Baik, untuk melanjutkan persidangan atau agenda pembacaan jawaban, saya serahkan kepada Hakim anggota 2 untuk melanjutkan. Untuk Hakim anggota 2. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Sesuai agenda persidangan hari ini, sidang pembacaan jawaban dari tergugat. Bagaimana penggugat, apakah sudah menerima salinan dari jawaban? Kami belum menerima salinan jawaban tersebut. Kepada saudara tergugat, silakan untuk memberikan salinan surat gugatannya.
saudara tergugat sudah siap untuk membacakan jawaban atas gugatannya? Baik, Majelis Hakim, kami dari pihak tergugat sudah siap, Majelis Hakim. Baik, untuk kuasa hukum dari penggugat, mohon untuk disimak dengan baik jawaban dari tergugat. Untuk kuasa hukum tergugat, silakan dibacakan pokok-pokoknya saja. Baik, Majelis Hakim. Eksepsi perkara gugatan nomor 86/PDT/G/2024 Samarinda kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pemeriksaan perkara nomor 86/PDT/G/2024 Samarinda. Dalam eksepsi tentang formalitas gugatan tidak memenuhi persyaratan bea materai dianggap telah dibacakan. Tentang gugatan yang tidak memuat dasar hukum atau unrestricted of ongengrot dianggap telah dibacakan. Tentang error in persona, tentang keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dianggap telah dibacakan. Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat dianggap telah dibacakan. Dalam rekonvensi dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal-hal di atas, tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara Aquo untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat bea materai dikarenakan surat penggugat tidak dibumbui materi, maka dengan ini tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksaan perkara Aquo agar sepatutnya gugatan penggugat untuk tidak dapat diterima. 3. Menyatakan bahwa gugatan tidak memuat dasar hukum atau ongret karena penggugat di dalam surat gugatnya tidak menguraikan dalil-dalil serta dasar hukum berkenaan dengan perbuatan melawan hukum di dalam posita gugatannya. 4. Menyatakan bahwa keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat atau error in persona karena tergugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan penggugat. 5. Menyatakan seluruh penggugat tidak dapat diterima. Izin melanjutkan Majelis Hakim. Dalam pokok perkara 1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban tergugat. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 3. Menyatakan dan menetapkan tanah sengketa Aquo yang berbatasan dengan sempadan jalan merupakan akses jalan keluar masuk dari tergugat untuk melakukan segala aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Dalam rekonvensi 1. Menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat, rekonvensi atau tergugat, konvensi untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat, rekonvensi atau penggugat, konvensi untuk membayar kerugian material sebesar Rp75 juta. 3. Menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah dilakukan karyawan penggugat, rekonvensi atau tergugat, konvensi kepada tergugat, rekonvensi atau penggugat dalam konvensi dan rekonvensi. 1. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. 2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian dari Majelis Hakim. Baik, untuk saudara penggugat, apakah ada pertanyaan atas jawaban gugatan tergugat? Tidak ada. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka saya kembalikan kepada hakim ketua. Baik, terima kasih. Untuk saudara penggugat, apakah akan mengajukan tanggapan atau replik terhadap jawaban yang telah disampaikan atau atas jawaban dari tergugat pada persidangan ini? Mohon izin Majelis Hakim, kami akan mengajukan replik dalam 7 hari ke depan tentu saja. Baik, 7 hari ke depan. Pihak dari tergugat akan keberatan. Baik, kami dari pihak tergugat tidak keberatan, Majelis Hakim. Baik. Baik, 7 hari ke depan. Berapa? Hari
Senin tanggal 23 Desember 2024 Majelis Hakim. Baik, 23 Desember 2024. Mengingat telah dibacakannya jawaban atau eksepsi dari tergugat dan penggugat meminta penundaan persidangan, maka sidang ditunda selama 7 hari ke depan, tepatnya tanggal 23 Desember tahun 2024 dengan agenda pembacaan replik dari penggugat. Maka dari itu, sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang mengajukan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum nomor register 88-PDT-G-2024-PN-SFR tanggal 23 Desember 2024 antara Christina Advenika Wengi melawan PT Trangbulan Tbk. Itu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum melanjutkan proses persidangan, kembali saya tanyakan kepada kedua belah pihak terkait dengan akta perdamaian. Apakah sebelumnya sampai sekarang telah mencapai kesepakatan akta perdamaian? Jadi Majelis Hakim untuk saat ini sampai sekarang belum ada akta perdamaian, belum ada kesepakatan gitu. Untuk pihak dari itu, Jadi Majelis Hakim kami juga sepakat. Baik, itu kita akan melanjutkan proses persidangan. Itu replik. Untuk saudara penggugat, apakah saudara sudah siap atas replik yang akan dibacakan? Sudah siap Majelis Hakim. Baik, sesuai dengan agenda persidangan hari ini, yaitu sedang baca replik dari pihak penggugat. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah menerima salinan dari replik penggugat? Kami belum menerima. Belum. Baik, untuk saudara penggugat silakan maju ke depan, berikan dulu ke majelis hakim. Baik, saudara penggugat sudah siap untuk membaca repliknya? Baik, untuk kuasa hukum dari tergugat, mohon untuk disimak pembacaan replik dari pihak penggugat. Lalu untuk pihak penggugat, silakan dibacakan pokoknya saja. Izin majelis untuk membacakan replik dari perihal replik kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda perkara perdata nomor 86/PDTG-2024/SMR. Untuk dan atas nama penggugat, kuasa penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat. 2. Bahwa jika benar tergugat beretikat baik, seharusnya tergugat tidak memasang pagar pada sepetak tanah dengan ukuran 170 meter persegi milik penggugat yang merupakan objek sengketa pada perkara ini, atau setidak-tidaknya mengindahkan permintaan penggugat saat dilakukan negosiasi sebelum perkara ini dibawa ke pengadilan. 3. Bahwa jika tergugat tidak memiliki itikat buruk dan mau melunasi sisa biaya persewaan tanah, seharusnya tergugat menjumpai penggugat untuk membicarakannya langsung sebagaimana yang sudah tertulis dalam upaya peringatan berupa surat somasi yang telah diberikan oleh penggugat. 4. Bahwa meskipun yang dilakukan hubungan hukum dengan penggugat adalah karyawan tergugat, namun karyawan tergugat tersebut bekerja pada tergugat, sehingga apa yang dilakukan oleh karyawan tergugat merupakan atas nama tergugat. 5. Bahwa penggugat memohon agar tergugat yang mendapatkan suatu benda atau barang di atas tanah milik penggugat agar mengosongkan tanah tersebut. 6. Bahwa penggugat memohon agar tergugat segera membayar tanpa menunda biaya pengganti uang sewa dari 18 Juni 2019 hingga 18 Juni 2023
kepada penggugat karena penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar 72 juta rupiah. 7. Bahwa penggugat memohon sita jaminan agar tergugat tidak melakukan pemindahan hak atas objek sengketa yang akan merugikan penggugat. Dalam referensi yang dianggap telah dibacakan, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon majelis hakim untuk menyatukan putusan sebagai berikut: menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar sisa uang sewa kepada penggugat sebesar 72 juta rupiah. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Dalam rekonvensi, menolak gugatan rekonvensi atau gugatan balik penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi untuk seluruhnya. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih majelis. Terima kasih atas dibacakan. Bagaimana saudara dari tergugat? Apakah akan memberikan tanggapan terhadap praktik yang telah dibacakan oleh sidang hari ini? Mohon izin majelis hakim, kami akan mengajukan duplik dalam waktu 7 hari ke depan lagi. Baik, untuk saudara penggugat apakah keberatan? Kami tidak keberatan. Tidak keberatan. Baik, Baik, 3 hari ke depan kami terah. Hari Senin tanggal 30 Desember 2024 majelis hakim. 30 Desember 2024. Baik, mengingat telah dibacakannya replik dari penggugat dan tergugat meminta penundaan persidangan, maka sidang ditunda hingga tanggal 30 Desember 2024 dengan acara pembacaan duplik dari pihak tergugat. Oleh itu, sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat siang. Baik, sebelum melanjutkan proses persidangan, saya ingin bertanya kepada pihak penggugat atau kuasa. Penggugat sehat? Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register 88-GT-G/2024-PNSMR tanggal 30 Desember 2024 antara Christina Fenitaloni melawan PT Trambulan Tbk. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk saudara tergugat, apakah saudara sudah siap atas duplik yang akan dibacakan? Sudah siap majelis hakim. Baik. Selanjutnya untuk melanjutkan persidangan saya serahkan kepada hakim Bursa. Baik, terima kasih hakim ketua. Sesuai agenda persidangan hari ini, sidang pembacaan duplik dari tergugat. Bagaimana penggugat? Apakah sudah siap? Sudah menerima salinan? Kami menerima salinan duplik dari tergugat majelis hakim. Baik, kepada saudara tergugat silakan memberikan salinan surat gugatannya. Saudara tergugat sudah siap membacakan dupliknya? Kami dari pihak tergugat sudah siap majelis hakim. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, mohon untuk disimak dengan baik. Untuk kuasa hukum tergugat, silakan dibacakan pokok-pokoknya saja. Baik, terima kasih majelis hakim. Saya mohon izin untuk membacakan dengan berdiri. Baik, perihal duplik. Kepada itu majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda, dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dengan mengajukan duplik atas reaksi penggugat yaitu sebagai berikut. Dalam konvensi dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.
primer dalam konvensi dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak 1, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa tindakan tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam rekonvensi, menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi untuk seluruhnya. Subsidiar. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian majelis hakim, terima kasih. Baik, terima kasih atas buku yang telah dibacakan. Saya kembalikan kepada hakim ketua. Baik. Terima kasih. Agenda selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Mungkin sebelum kita tutup, saya ingin bertanya kepada yang penggugat apakah ada tambahan? Tidak ada masalah. Yang penggugat? Tidak ada majelis hakim. Baik. Oleh karena itu, agenda selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Untuk saudara penggugat, apakah sudah siap untuk menunjukkan alat-alat bukti dalam persidangan hari ini? Kami belum siap untuk menunjukkan alat bukti di persidangan hari ini, majelis. Oleh karena itu kita meminta waktu, akan diberikan waktu untuk 7 hari ke depan. 7 hari ke depan. Pihak dari tergugat apa keberatan? Kami dari pihak tergugat tidak keberatan, majelis hakim. Baik, 7 hari ke depan tanggal berapa Mitra? Tanggal 6 Januari 2025, majelis hakim. 6 Januari 2025. Baik, mengingat telah dibacakan induktif oleh pihak tergugat dan tergugat meminta penundaan persidangan, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan, tepatnya tanggal 6 Januari 2025 dengan agenda pembuktian. Pada para pihak agar menyiapkan seluruh alat bukti, ya. Maka dari itu sidang ditunda dan ditutup. Baik, sidang pengadilan negeri Samarinda, sidang lanjutan pengadilan negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register 88-G-2024-PNSMR tanggal 6 Januari 2025 antara Christina Advenitaloni melawan PT Trangbulan Tbk. Untuk itu, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, mengingat telah dibacakannya duplik, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian. Kepada pihak dari penggugat, apakah saudara sudah siap dengan barang bukti dengan saksi-saksi yang akan dihadirkan di dalam persidangan hari ini? Kami sudah siap majelis hakim. Kami menghadirkan 2 alat bukti terdiri dari alat bukti surat yang terdiri dari pengantar bukti surat penggugat dan alat bukti saksi yang terdiri dari saksi 3 orang majelis hakim. Baik, mungkin untuk alat bukti suratnya bisa dibacakan. Baik, izin majelis hakim membacakan dengan berdiri. Perihal pengantar bukti surat penggugat, bukti-bukti surat atau bukti tertulis sebagai berikut. 1. P1, 1 lembar salinan putusan penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama nomor 56 garing PDT.P/2014 garing PA Samarinda SMD, mohon maaf. 2. P2, 1 lembar salinan sertifikat hak milik nomor 365 garing 2015 Kelurahan Pelita, surat ukur dan gambar situasi nomor 2889 garing 2015 Kelurahan Pelita. Ketiga, bukti P3A, 1 lembar salinan sertifikat hak milik nomor 3444 garing 2009 Kelurahan Pelita, surat ukur dan gambar situasi nomor 2349 garing 2009 Kelurahan Pelita milik almarhum Messi sebelum penjualan tanah. Bukti surat keempat P3B, 1 lembar salinan sertifikat hak milik nomor
2555/2011, surat ukur dan gambar situasi nomor 2234/2011, Kelurahan Pelita, milik Messi setelah penjualan tanah tanggal 11 Maret 2011. Bukti kelima, 1 lembar salinan akta jual beli tanah tanggal 2 Maret 2010. Bukti surat ke-6, 1 lembar salinan surat negosiasi tanggal 1 Agustus 2024. Terakhir ke-7, 1 lembar salinan surat somasi tanggal 15 Agustus 2024. Baik, terima kasih. Tadi disebutkan bahwa alat bukti saksi terdiri dari berapa orang? 3 orang ya. Baik, silakan pada kuasa hukum penggugat untuk menyerahkan alat bukti surat, dan kuasa hukum tergugat silakan maju untuk melihat dan menerima salinan dari alat bukti surat tersebut. Baik, untuk saudara penggugat, apakah ada alat bukti surat lain yang ingin diajukan? Baik, izin majelis hakim, kami dari pihak penggugat untuk bukti surat sudah cukup majelis hakim. Baik, karena pihak dari penggugat sudah tidak ada alat bukti surat tambahan, sekarang kita masuk ke agenda pembuktian. Kepada penasihat hukum penggugat, mohon untuk hadirkan saksi. Silakan. Silakan untuk tugas. Baik, untuk melanjutkan proses pemeriksaan saksi, saya alihkan kepada hakim yang kedua untuk melanjutkan persidangan. Untuk hakim yang kedua, saya silakan. Terima kasih. Selamat siang saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap proses perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dan BPK. Apakah para saksi bersedia? Bersedia, majelis. Kepada para saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitasnya masing-masing. Untuk saksi yang pertama, nama Dr. Aisyah Fairunisa, tempat tanggal lahir Samarinda 1903-1949, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Dr. Umar, Gambirian Tunggal 2, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan IRT, warga negara Indonesia. Untuk saksi yang kedua, nama Rahmawati Bahri, tempat tanggal lahir Sungguh Winasa 15/4/1965, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Kang Samanhudi nomor 69, agama Islam, status perkawinan sudah menikah, pekerjaan wirausaha, warga negaraan warga negara Indonesia. Untuk saksi yang ketiga, nama Elsandra Evania Arsadi, tempat tanggal lahir Samarinda 14/02/1984, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Mangga 2, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan IRT, keluarga negara Indonesia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka untuk saudara saksi akan diberikan disebutkan terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
dan jika saksi memberikan keterangan palsu, maka saksi bisa dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman 7 tahun penjara berdasarkan pasal 242 KUHP. Apakah para saudara bersedia? Bersedia, majelis. Kepada juru sumpah silakan menempatkan diri dan untuk saksi silakan berdiri. Baik, pada saudara saksi, ikuti kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah sebagai saksi akan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Untuk para pihak penggugat, pemeriksaan saksi apakah akan diperiksa dengan bersama-sama atau secara terpisah? Izin, kami akan memeriksa secara bersama-sama majelis hakim. Namun yang akan kami periksa terlebih dahulu adalah saudari Zahra, kemudian dilanjutkan dengan saudari Rahmawati, dan yang terakhir saudari Ersana. Baik, para saksi apakah para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, lengkap majelis. Apakah para saksi mengenal para pihak? Mengenal majelis. Apakah para saksi memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan para pihak? Tidak ada majelis. Apakah para saksi mengerti mengapa para saksi dipanggil ke persidangan ini? Mengerti majelis. Baiklah, silakan kepada penggugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang Anda hadirkan. Mohon izin kepada majelis untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Kepada saudari Zahra Nur Aisyah Kairunisa, saya ingin menanyakan, apakah Anda mengetahui bahwa Bapak Messi dan Ibu Kaswari adalah orang tua dari penggugat, yaitu Christina Afenita Roni? Ya, saya mengenal bahwa Bapak Messi dan Ibu Kaswari adalah orang tua dari Christina Afenita Roni karena saya sudah bekerja di rumah mereka sebagai asisten rumah tangga pada Januari 2014 sampai 2021. Berarti Anda sudah bekerja selama di tahun 2014 hingga tahun 2021. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengetahui asal usul tanah seluas 1.670 meter persegi yang menjadi objek sengketa pada sidang kali ini? Ya, saya mengetahui tanah tersebut adalah milik Bapak Messi dan Ibu Kaswari, yaitu orang tua dari Christina, yang diwariskan kepada Christina sebagai ahli waris tunggal yang berdasarkan penetapan hak waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama pada tanggal 8 April 2014. Berarti Anda mengetahui ya? Ya. Cukup. Kalau tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada majelis hakim. Silakan. Izin majelis hakim. Ada saudara Zahra, apakah Anda pernah melihat atau mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa secara tertulis antara penggugat dan tergugat terkait penggunaan tanah tersebut? Saya tidak mengetahui bahwa adanya perjanjian sewa menyewa antara Christina Afenita Roni dengan PT Trambulan. Menurut Anda, apakah tergugat pernah meminta izin kepada penggugat sebelum menduduki tanah tersebut? Sejauh ini yang saya ketahui bahwa tergugat tidak ada meminta izin kepada penggugat sebelum menggunakan tanah tersebut. Cukup majelis. Baik, mungkin dari wanita ya. Zahra Nur Aisyah Kairunisa sebagai apa? Sebagai asisten rumah tangga, mantan asisten. Baik, Anda sebagai mantan asisten rumah tangga, apakah Anda mengetahui asal usul tanah tersebut yang menjadi objek sengketa? Ya, saya mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan dari orang tua Christina yang diwariskan kepada Christina berdasarkan penetapan hak waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.
Baik, saudari Zara, apakah Anda mengetahui kapan tergugat mulai menggunakan tanah ini? Saya tidak mengetahui pasti kapan tergugat menggunakan tanah tersebut, tetapi saya mendengar dari penggugat bahwa tergugat sudah menggunakan tanah tersebut sejak tahun 2015. Baik, apakah Anda kemudian adanya aktivitas di atas tanah saudara tersebut? Saya melihat kendaraan dan alat-alat berat yang ditempatkan di atas tanah tersebut. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan bersikap dari di ruangan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau orang lainnya. Kedua, dari pihak penuntut ada yang ingin dikatakan? Saksi kedua. Ada. Silakan. Izin majelis untuk menanyakan kepada saksi kedua. Untuk saudari Rahmawati Bakri, apakah benar Anda adalah ketua RT setempat? Ya benar, saya ketua RT di tempat itu. Sebagai ketua RT setempat, apakah Anda mengetahui status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa pada persidangan kali ini? Nah, baik ya, saya mengetahui majelis bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik orang tua Christina, tetapi telah dijual sebagian kepada PT Trambulan. Namun bagian depan tanah yang berbatasan dengan sepadan jalan masih milik Christina. Mengetahui. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah melihat tindakan dari pihak tergugat dalam menggunakan atau membuatkan tanah tersebut tanpa izin dari pihak tergugat? Ya, saya melihat bahwa PT Trambulan ini memasang pagar dan menempatkan barang-barang dari tanah tersebut sejak Juli 2015, dan itu juga tanpa adanya izin resmi dari Christina. Untuk saksi bisa bertanya, apakah dari tergugat ada melapor untuk izin atau izin barang mereka di tanah tersebut? Sama tahu saya tidak ada izin dari PT Trambulan ini untuk menempatkan tanah tersebut ya. Terima kasih. Kalau balik dari pihak tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada majelis saksi. Silakan. Baik, untuk saudara Rahmawati Bakri, berdasarkan pengamatan saudara, apakah batas tanah yang dimiliki oleh tergugat telah sesuai dengan sertifikat hak miliknya? Baik, berdasarkan sertifikat yang saya lihat bahwa PT Trambulan ini memiliki tanah seluas 500 meter, dan itu juga bukan termasuk bagian tanah yang terkena sepadan jalan. Dan jadi penggunaan tanah yang dilakukan oleh PT Trambulan itu di luar hak yang telah tercantum dalam sertifikat. Selanjutnya, apakah Anda mengetahui adanya komunikasi atau negosiasi antara penggugat dan tergugat terkait penggunaan tanah tersebut sebelum sengketa ini muncul? Baik, menurut saya yang saya dapatkan informasi ya, tidak ada komunikasi resmi maupun negosiasi yang diberikan oleh Christina kepada PT Trambulan ini sebelum diadukan ke pengadilan. Cukup majelis hakim. Baik, mungkin dari majelis hakim mau bertanya ya. Rahmawati Bakri, Ya, tadi sebagai ketua RT. ya, boleh. Baik, sebagai ketua RT, saya ingin bertanya terkait apakah Anda mengetahui terkait adanya persetujuan dari penggugat kepada tergugat untuk menggunakan tanah tersebut? Baik, jadi sebelumnya tidak ada persetujuan yang diberikan kepada Christina untuk menempatkan tanah tersebut kepada PT Trambulan ini. Baik, kepada saudari Rahmawati,
penggugat untuk meminta kembali tanah tersebut sebagai kasus ini dibawa ke pengadilan. Ya, sebelumnya sudah ada upaya, yaitu Kristina ini yang saya ketahui sudah mengajukan somasi, dan juga itu somasinya pada Agustus 2024 dan juga sudah mencoba menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi. Baik, terima kasih untuk saudari Rahma atas keterangannya. Silakan saudari tetap berada di ruangan dan jangan cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Selanjutnya untuk saksi ketiga dari pihak penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Silakan. Mungkin menulis untuk pertanyaan kepada saksi. Kepada saksi atas nama Alexander Revalia Arisaki, apakah benar saudari merupakan tetangga dari penggugat Kristina? Iya benar, tetangga dari Kristina. Berarti benar Anda tinggal dekat dengan penggugat? Iya benar. Oke, selanjutnya. Sebagai tetangga dari Kristina, apakah Anda mengetahui bagaimana penggunaan tanah oleh tergugat sejak awal pendudukannya? Iya, saya mengetahui bahwa PT Minambulan ini mulai menempati tanah tersebut itu pada bulan Juli 2015. Bulan Juli 2015. Apakah sejak Juli 2015 itu Anda pernah melihat adanya kegiatan operasional atau bisnis atau apapun itu yang dilakukan oleh tergugat di atas tanah tersebut? Saya sempat melihat beberapa kali kendaraan berat atau alat-alat berat ini milik PT Minambulan berada di atas tanah tersebut, walaupun tidak ada perjanjian tertulis yang saya ketahui. Baik, untuk pihak tergugat, apa ada yang ditanyakan? Apakah Anda mengetahui adanya pembayaran sewa dari tergugat kepada penggugat untuk penggunaan tanah tersebut? Yang saya ketahui bahwa PT Terang Bulan ini tidak membayar secara rutin uang sewanya dan terakhir pembayaran itu pada tahun 2019. Baik. Apakah Anda mengetahui apakah penggugat pernah mengajukan keberatan atau meminta tergugat untuk menghentikan penggunaan tanah tersebut sebelum masalah ini dibawa ke pengadilan? Yang saya ketahui dari pihak Kristin ini sempat meminta PT Terang Bulan ini untuk mengosongkan lahan tersebut melalui negosiasi dan surat somasi pada Agustus 2024, tetapi tidak ada tanggapan yang jelas dari PT Terang Bulan ini. Baik, cukup menjadi. Baik, terima kasih memberikan pertanyaan. Yang pertama pada Kasada Revalia Arisaki Ya benar, sebagai tetangga dari Kristin. dari penggugat ya. Iya. Apakah Anda mengetahui tentang hubungan antara penggugat dan tergugat terkait penggunaan tanah ini? Ya, saya mengetahui sebelumnya itu ada pembayaran dari PT Terang Bulan kepada pihak Kristina sebagai bentuk uang sewa lahan tersebut, tetapi diberhentikan pada tahun 2019. Baik. Saudara Sanda, apakah Anda pernah melihat tindakan tergugat di atas tanah tersebut? Saya pernah melihat PT Terang Bulan ini melakukan aktivitas operasional seperti penyimpanan alat berat dan mendirikan pagar di atas tanah tersebut. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana Anda mengetahui bahwa tanah ini masih menjadi milik penggugat? Karena pihak Kristina ini sempat melihatkan sertifikat tanah miliknya kepada saya yang membuktikan bahwa sebagian tanah yang disengketakan ini masih miliknya. Baik, untuk keterangan para saksi kami anggap cukup. Saksi dapat meninggalkan ruangan. Lalu setelah itu silakan para saksi mengambil identitasnya dan para saksi akan kami hadirkan kembali dalam persidangan. Jika keterangan saudara kami perlukan kembali, apakah bersedia? Bersedia.
pihak penggugat kami anggap selesai. Saya kembalikan kepada majelis ketua. Baik, terima kasih. Untuk saudara penggugat, apakah akan menghadirkan alat bukti lainnya? Yang majelis hakim, kami akan menghadirkan alat bukti berupa keterangan ahli. Namun kami belum dapat menghadirkan pada persidangan hari ini. Oleh karena itu kami mohon untuk meminta persidangan ditunda selama 2 hari ke depan. 2 hari ke depan. Untuk pihak dari tergugat, apakah keberatan? Tidak. Tidak. Baik. Tanggal 13 Januari 2025 majelis hakim. Baik. Terima kasih. Jadi persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan keterangan ahli oleh penggugat. Untuk itu sidang ditunda selama 3 hari ke depan, tepatnya tanggal 13 Januari 2025. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal yang sudah saya sebutkan tadi di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda dengan agenda sidang keterangan ahli. Para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Maka dari itu sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Samarinda atau sidang lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register 88 dari PDT-G/2024 dari PSMN tanggal 13 Januari 2025 antara Christina Fenitaloni melawan PT Trambulan Tbk. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, para hadirin sidang. Agenda hari ini adalah pemeriksaan keterangan ahli. Sebelum saya melanjutkan proses persidangan, saya bertanya dulu kepada pihak dari penggugat. Apakah dari penggugat sudah menasihat? Dari tergugat? Baik, kita lanjutkan. Kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan ahli yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini? Sudah siap majelis hakim. Baik, silakan untuk dihadirkan. Baik, untuk proses pemeriksaan saksi, maksud saya ahli, akan dilanjutkan oleh hakim pada 1 untuk melanjutkan persidangan. Yang ke-1, saya silakan. Terima kasih Hakim Ketua. Selamat pagi saudara saksi. Pagi majelis hakim. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Trambulan Tbk. Apakah saudara ahli bersedia? Bersedia majelis hakim. Baik, kepada ahli silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitas. Pada saudara ahli, Ya. dengan nama Giovanni Dion Pratama, Benar ya? tempat tanggal lahir Berau, tanggal 5 bulan 6 2003, Benar majelis. jenis kelamin laki-laki, Benar. alamat Gurimbang, Benar majelis. Kelurahan Gurimbang, Kecamatan Sambaliu, agama Islam, warga negara Indonesia. Sebelum saudara ahli memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Kepada juru sumpah, silakan mendapatkan diri dan untuk ahli silakan berdiri.
bersumpah sebagai ahli Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara ahli, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat. Apakah ahli mengenal para pihak? Tidak mengenal, yang mulia. Apakah saudara ahli memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan para pihak? Tidak ada menjadi saksi. Kepada saudara ahli, apakah mengerti mengapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Saya mengerti menjadi saksi bahwa saya didatangkan dalam persidangan ini akan memberikan keterangan dari sengketa dari kedua belah pihak. Baik, silakan kepada penggugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang Anda hadirkan. Baik, terima kasih majelis hakim. Saudara ahli, tergugat ini kan menggunakan tanah tanpa seizin pemilik tanah. Nah, menurut pandangan saudara ahli, apakah perbuatan itu melawan hukum? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menentukan apakah tindakan tergugat ini salah atau melawan hukum, menurut saya berdasarkan unsur-unsur PMH sesuai dengan pasal 1365 KUHP Perdata, yang hal pertama itu adanya perbuatan. Jika seseorang telah melakukan perbuatan, yaitu menggunakan tanah tanpa izin pemilik. Yang kedua itu perbuatan melawan hukum, menggunakan tanah milik orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak subjektif sebagai pemilik yang sah. Nah, ini melanggar prinsip dasar hukum perdata bahwa harus hak milik harus dihormati. Yang ketiga itu ada kesalahan. Seseorang seharusnya mengetahui bahwa menggunakan tanah milik orang lain tanpa izin adalah tindakan yang salah. Adapun unsur kesalahan baik merupakan kesengajaan atau minimal Dengan benar. Diharap untuk seluruh pihak untuk menghargai proses persidangan ya. Kembali mengerti? Majelis hakim. Silakan lanjut. Ada kerugian, penggugat dirugikan karena tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan tanahnya sendiri, dan yang terakhir ada hubungan kausual. Kerugian yang dialami penggugat merupakan akibat langsung dari perbuatan seseorang. Kesimpulannya, jika penggugat tidak ada sertifikat atau izin dari pihak yang memiliki tanah, tindakan penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHP Perdata, di mana penggugat telah melanggar hak penggugat sebagai pemilik tanah dengan menggunakan properti tanpa izin yang sah. Terima kasih. Baik, gini, ahli. Penggugat ini kan memasang tanah, memasang pagar. Apakah itu menurut ahli? Apakah ada dasar atau memiliki dasar hukum? Baik, terima kasih. Saya menjawab. Untuk menilai, menurut saya, untuk menilai legalitas pemasangan pagar oleh tergugat, ada beberapa aspek hukum. Yang pertama itu dari sisi kepemilikan, di mana jika tanah tersebut adalah milik penggugat, di mana terdaftar sertifikat atau alas hak yang sah, maka penggugat memiliki hak penuh untuk menguasai dan menggunakan tanahnya. Tergugat tidak memiliki hak untuk membangun atau memasang apapun di atas milik orang lain tanpa izin yang sah. Kedua, dari sisi hukum pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau PDI, pemilik tanah memiliki wewenang untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya. Pemasangan pagar ini di tanah milik orang lain tanpa izin merupakan bentuk penyerobotan tanah. Dan dari sisi hukum perdata, tindakan tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHP Perdata.
tidak ada dasar hukum yang membenarkan tindakan membangun pagar di atas tanah milik orang lain. Jadi, pemasangan pagar oleh tergugat di atas pemilik penggugat tidak memiliki dasar yang hukum yang sah, dan tindakan tersebut justru melanggar hukum karena melanggar hak kepemilikan yang sah dari penggugat, bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam UUPI, dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat berhak untuk menuntut pembongkaran pagar tersebut dan meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Baik, terima kasih keterangannya. Cukup majelis hakim. Baik, kepada pihak tergugat, silakan. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Baik, izin bertanya kepada ahli majelis hakim. Pada saudara ahli, apakah menurut Anda berdasarkan peraturan yang berlaku tergugat memiliki hak untuk menggunakan tanah tersebut sebagai akses jalan operasional? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, hak penggunaan tanah untuk akses jalan operasional berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang pertama itu berdasarkan hukum agraria, di mana pengguna tanah milik orang lain harus mendapat izin dari pemilik yang sah. Terus tidak ada ketentuan yang membolehkan penggunaan tanah pribadi milik orang lain untuk akses jalan tanpa persetujuan. Yang kedua itu dari perspektif hak servitut atau pembebanan. Meskipun ada konsep hak servitut dalam KUHP Perdata yang memungkinkan penggunaan tanah akses ini harus didasarkan pada perjanjian tertulis, didaftarkan secara resmi, dan ada kompensasi yang disepakati. Selanjutnya yang ketiga berdasarkan kepentingan operasional. Kebutuhan operasional ini tidak secara otomatis memberikan hak untuk menggunakan tanah milik orang lain. Di mana harus ada mekanisme legal seperti perjanjian sewa, izin penggunaan, dan pembelian hak guna jalan. Dan yang keempat, aspek perizinan. Penggunaan tanah untuk akses jalan memerlukan izin resmi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Terus memerlukan persetujuan pemilik tanah yang sah. Jadi berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tergugat tidak memiliki hak untuk menggunakan tanah tersebut sebagai akses jalan operasional tanpa izin dari penggugat, kebutuhan operasional tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil alih fungsi tanah milik orang lain tanpa proses legal yang sah. Jika tergugat dapat membuktikan adanya hak akses jalan yang sah melalui sertifikat atau perjanjian tertulis, maka penggunaan tersebut mungkin memiliki dasar hukum, namun tanpa bukti yang kuat, tindakan tersebut tetap berada di ranah melawan hukum. Seperti itu. Baik. Menurut ahli, apakah regulasi yang ada mendukung tindakan tergugat dalam penggunaan tanah tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan? Baik, terima kasih. Tidak ada regulasi yang mendukung tindakan tergugat dalam penggunaan tanah milik penggugat tanpa izin. Jika ada izin, mungkin dapat. Meskipun untuk kepentingan operasional perusahaan, tindakan tersebut justru bertentangan dengan berbagai aspek atau regulasi yang ada. Tapi jika tergugat mempunyai legalitas yang sah, berhak untuk melakukan kepentingan operasional. Terima kasih. Baik, kami rasa cukup majelis hakim. Baik, terima kasih. Saya rasa saya pertanyaan juga. Baik, pada Prof. Giovanni Dion Pratama Juliano, ya. Di sini dihadirkan sebagai apa? Sebagai dosen. Ahli. Terkait satu salah. Ahli di sini dihadirkan sebagai ahli hukum agraria, kan? Ya. Jadi berdasarkan hukum agraria, bagaimana status tanah yang digunakan oleh penggugat tanpa persetujuan dari penggugat? Baik, terima kasih majelis hakim. Berdasarkan hukum agraria, jika tidak ada sertifikat atau legalitas mengenai hal tersebut, tidak dapat menggunakan tanah tersebut atau tanpa izin dari pihak yang memilikinya. Ini seperti itu. Di mana dalam pasal 1365 KUHP Perdata tentang perbuatan melawan hukum serta pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa dilarang menggunakan tanah tanpa izin pemilik atau kuasa yang sah. Seperti itu. Baik. Pada saudara ahli, apakah
tindakan tergugat yang menggunakan dan memasang pagar di atas tanah penggugat tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Ya, dapat dikatakan melawan atau pelanggaran melawan hukum apabila seseorang tidak memiliki hak atau izin dari pemiliknya akan dikatakan perbuatan melawan hukum. Baik, kepada saudara Ali, dari perspektif hukum agraria, apakah sertifikat hak milik yang dimiliki oleh penggugat sudah cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa? Baik, terima kasih. Bisa saya lihat dulu. Saya lihat, ya benar, sertifikat hak milik yang dimiliki oleh penggugat merupakan alat bukti yang saya buat berdasarkan pasal 19 ayat 2 huruf C UU-PA dan pasal 32 ayat 1 peraturan pemerintah. Baik, keterangan saudara ahli kami yang cukup. Saudara meninggalkan ruangan persidangan dan saudara akan kami hadirkan kembali dalam persidangan. Jika keterangan saudara kami perlukan kembali, apakah saudara bersedia? Bersedia. Baik, silakan meninggalkan ruangan persidangan. Silakan mengambil izin. Baik, pemeriksaan ahli dari penggugat kami anggap selesai. Saya kembalikan kepada hakim ketua. Terima kasih. Pemeriksaan ahli dari penggugat sudah selesai. Untuk penggugat, apakah akan menghadirkan alat bukti lainnya? Tidak ada majelis hakim. Tidak ada. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan alat bukti dari tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan? Dulu majelis hakim, kami akan membuatkan dua saksi dalam persidangan. Namun pada persidangan ini kami belum siap majelis hakim. Untuk itu kami mohon agar persidangan bisa ditunda selama 7 hari ke depan majelis hakim. 2 hari ke depan. Jadi menghadirkan 2 saksi saja ya. Baik. Bagaimana dengan pihak dari penggugat? Apakah setuju? Setuju hari ke depan ya. Tanggal 20 Januari 2025 majelis hakim. 20 Januari 2025. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali 7 hari depan, tepatnya pada tanggal 20 Januari 2025 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dari tergugat. Dan para pihak diperintahkan datang menghadap sidang tanpa perlu dipanggil kembali. Dengan demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih, selamat siang. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register 88-GT-G/2024-SMR. Tepatnya pada tanggal 20 Januari 2025 antara Christina Vintaloni melawan PT Trangbulan Tbk. Dari itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saya sampaikan kepada seluruh hadirin sidang bahwa sidang hari ini adalah agenda pembuktian dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saksi-saksi yang akan dihadirkan? Siap majelis hakim, kami menghadirkan 2 alat bukti terdiri dari alat bukti surat yang terdiri dari baik, mau disebutkan sekarang, yaitu perihal pengantaran bukti surat tergugat, yaitu 1 lembar salinan kwitansi pembelian tanah 500 meter persegi tanggal 2 Maret 2010. Yang kedua, T2 1 lembar salinan HGU nomor 186/2014
Kelurahan Pelita tanggal 10 Maret 2011. Yang ketiga, D3 grafik indeks saham yang menurun tanggal 7 September 2023. Demikian pengantar bukti surat ini kami ajukan. Dan alat bukti saksi yang terdiri dari 2 orang, Majelis Hakim. Baik. Tadi alat bukti saksi tadi terdiri dari berapa orang? 2 orang. 2 orang. Baik. Saya silakan pada kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan alat bukti surat dari kuasa hukum tergugat. Silakan untuk maju ke depan dan melihat juga menerima salinan dari alat bukti surat dari tergugat. Silakan maju ke depan. Pihak tergugat. Untuk saudara tergugat, apakah ada alat bukti surat lain yang diajukan? Baik, dari kami tergugat untuk alat bukti kami rasa sudah cukup, Majelis Hakim. Alat bukti surat sudah cukup kan? Baik, karena dari tergugat sudah tidak ada lagi alat bukti surat tambahan. Sekarang kita masuk ke agenda pembuktian saksi. Pada penasihat hukum tergugat, mohon untuk menghadirkan saksi ke ruang persidangan. Baik, kepada para saksi silakan memasuki ruang sidang. Baik. Selamat siang, saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Transbulan Tbk. Apakah saksi bersedia? Kepada saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitas masing-masing. Saksi Brenda Maharani. Tempat tanggal lahir Kota Bandar 24 September 1974, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan M. Jafar Saleh, RT RW 02, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan wira swasta, warga negara WNI berlaku. Selanjutnya Ahmad Syafriyah. Tempat tanggal lahir Samarinda 22 Oktober 1995, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Irigasi, agama Islam, status perkawinan sudah kawin, ya. Pekerjaan swasta, warga negara Indonesia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan percaya masing-masing. Dan saya ingatkan kembali, jika saksi memberikan keterangan palsu, maka saksi bisa dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Majelis Hakim. Baik, kepada juru sumpah, silakan menempatkan diri dan untuk saksi silakan berdiri. Baik, kepada para saksi, ikuti kata-kata saya untuk melakukan sumpah. Saya bersumpah sebagai saksi yang akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada sebenarnya. Baik, terima kasih. Baik, untuk tergugat, saudara pemeriksaan saksi apakah akan diperiksa dengan bersama-sama atau secara terpisah? Baik, bersama-sama Majelis Hakim. Namun pemeriksaan akan dimulai dari saudari Minarda Maharani, kemudian dilanjutkan dengan saudara Ahmad Syafriyah. Baik. Apa saksi dalam keadaan sehat jasmani? Sehat, Majelis Hakim. Baik. Apa saksi mengenal para pihak? Mengenal, Majelis Hakim. Baik. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah pada para pihak? Tidak, Majelis Hakim. Hubungan kerja? Iya, Majelis Hakim. Baik.
kepada kedua saksi. Apakah mengerti mengapa saudara dipanggil untuk persidangan ini? Baik, silakan kepada pihak dari tergugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang Anda hadirkan. Baik, mohon izin melanjutkan pertanyaan sedikit. Silakan. Saksi Miranda Marani, betul? Betul. Saksi sebagai manajer dari PT Terang Bulan, betul? Betul. Baik, apakah Anda mengetahui status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa? Untuk status kepemilikan terus terang saya belum mengetahui mengenai status kepemilikan, tapi yang saya ketahui hanya objek sengketanya saja. Apakah perusahaan Anda pernah mendapatkan izin tertulis dari penggugat untuk menggunakan tanah seluas 170 persegi tersebut? Selama saya bekerja dengan Bapak Miftah sebagai manajer, yang saya ketahui milik dari PT kami itu sekitar 170-an seperti itu, dan di depannya itu sekitar berdekatan pada jalan itu milik pihak lain, milik pihak dari pengusaha. Baik. Apa alasan saudari perusahaan Anda tetap menggunakan tanah tersebut meskipun tidak ada perjanjian sewa resmi atau izin tertulis? Yang tidak ada izin tertulis yang pertama yaitu karena sebenarnya kita tuh menggunakan itu hanya untuk operasional kegiatan pekerjaan kami, tidak ada maksud yang lain sih, seperti itu. Baik. Kami rasa cukup untuk ini. Baik, untuk pihak penggugat, maaf, dari tergugat sudah cukup? Tidak ada tambahan lagi? Tidak ada. Baik, dari pihak penggugat silakan untuk diperiksa. Apakah perusahaan Anda pernah melakukan pembayaran atau bentuk kompensasi kepada penggugat untuk penggunaan tanah? Kalau perihal pembayaran, saya juga kurang mengetahui, tapi kan saya juga yang dari apa yang disampaikan oleh Bapak Miftah dulu, komunikasi ke saya, beliau tuh pernah membayar itu sekitaran 2019-an, dan memang pernah sempat terjadi ketidakberhasilan dalam pembayaran, dan untuk alasan saya kurang tahu juga. 2019 ya? Iya. Lalu bagaimana Anda menanggapi klaim penggugat bahwa tanah ini digunakan tanpa izin dan telah menyebabkan kerugian? Mengenai hal itu, kalau misalnya ya selama beroperasional di tanah tersebut, wilayah situ, kita hanya melakukan hanya kegiatan-kegiatan pekerjaan yang memang unsurnya tidak ada unsur kayak perbuatan-perbuatan ini, itu kayak memang klaim untuk pekerjaan saja. Lalu apakah saksi tahu tergugat memiliki bukti administrasi seperti surat atau dokumen terkait penggunaan tanah dari penggugat? Yang saya ketahui ada beberapa, tapi untuk kayak semacam perjanjian tertulisnya dari pihak dari Mbak Presiden juga Bapak Miftah itu nggak ada sih, nggak ada tertulis perjanjian seperti itu. Tidak ada ya? Cukup majelis hakim. Baik, mungkin dari majelis hakim mau bertanya terlebih dahulu. Saya ingin bertanya terkait pembayaran. Dari Miranda Marin tadi disebutkan sebagai manajer, mantan manajer atau sebagai manajer? Manajer dari pihak PT. Organisasi ya? Iya. Baik, terkait pembayaran kepada penggugat atau pihak dari Kristina untuk penggunaan tanah tersebut, kenapa pembayaran kepada penggugat itu dihentikan sejak Juni 2019 sampai sekarang? Nah, sebenarnya kalau di kantor kami itu ada yang mengatur perihal uang ya, dan saya kan manajer ini selama saya bekerja saya hanya mengatur mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan juga dari Bapak Miftah. Untuk terkait alasan pembayaran kenapa tidak rutin, terus terang majelis hakim saya kurang mengetahui juga, tapi yang saya ketahui itu memang itu pernah sempat terhambat mengenai ketidakrutinan di tahun 2019. Baik, lalu saya ingin bertanya terkait status tanah. Jadi yang Anda ketahui, apakah tanah yang dipakai untuk operasional perusahaan yang dimana disebutkan bahwa
di situ hanya tertulis 170 meter persegi. Apakah pernah melewati dari batas tersebut? Untuk melewati batas kita tidak sih Pak, makanya kita bisa ditanyakan juga ke pihak Bapak kita kalau memang kita di situ pasang pagar, sebenarnya kita pasang pagar sekitar 170-an untuk tanah yang sudah disepakati dari pihak Mbak Presiden. Baik. Baik, kepada saudari saksi, saya ingin bertanya tentang perjanjian atau izin. Apakah perusahaan Anda pernah meminta izin secara tertulis kepada penggugat untuk menggunakan tanah tersebut? Seperti yang sudah tadi disampaikan juga, sebenarnya majelis hakim kalau misalkan di perusahaan kami ini tidak ada perjanjian secara tertulis, sebenarnya kita hanya sekedar komunikasi secara lisan aja. Baik. Untuk keterangan dari saksi pertama sudah tidak mendengar ini saya cukupkan dan saya minta untuk tetap di tempat dan tidak berbicara pada saksi lainnya. Lalu saksi yang kedua itu Ahmad Saiful Hijab. Baik, saya ingin bertanya, apakah saksi dalam keadaan sehat? Apakah saksi mengenal Rabia? Tidak. Mengenal. Baik. Dan saya serahkan kepada tergugat untuk mengambil pertanyaan kepada saksi dulu. Sebagai mantan karyawan PT Terang Bulan, apakah saudara mengetahui penggunaan tanah 170 meter persegi yang menjadi objek sengketa? Ya, saya mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan oleh perusahaan sebagai kendaraan outlet dan akses kendaraan masuknya. Baik, selanjutnya, apakah saudara pernah mendengar tentang adanya izin atau persetujuan dari pihak penggugat atas penggunaan tanah ini? Saya mengetahui tapi tidak terlalu jelas. Dan selanjutnya, apakah saudara mengetahui alasan pembayaran kepada penggugat dihentikan pada Juli 2019? Ya, setahu saya pembayaran dihentikan karena pihak perusahaan menganggap bahwa tidak ada dipenuhi oleh pihak perusahaan. Cukup majelis hakim. Baik, selanjutnya mungkin dari pihak penggugat untuk mau bertanya kepada saksi kedua. Izin majelis. Ya. Pada saudara saksi Ahmad Saiful Hijab, menurut saudara ini perusahaan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan yang besar dan mendukung operasional. Iya. Selama bekerja di perusahaan, apakah saudara pernah melihat adanya upaya perusahaan untuk berkomunikasi dengan penggugat terkait penggunaan tanah ini? Iya. Pihak perusahaan ada upaya komunikasi, tetapi saya tidak tahu pasti hasil dari komunikasi tersebut. Apakah ada kendala operasional yang dihadapi perusahaan jika tidak menggunakan tanah yang disediakan ini? Ya, tanah tersebut sangat strategis untuk menyimpan alat berat dan akses kendaraan alat berat. Cukup aja. Baik, kepada Saiful Hijab, saksi yang kedua. Saksi merupakan mantan karyawan penggugat ya? Baik, saya bertanya terkait aktivitas perusahaan. Apa saja sih yang Anda saksikan pada saat itu mengenai aktivitas perusahaan yang ada di atas tanah yang menjadi objek sengketa? Seperti keluar masuknya kendaraan berat dan penyimpanan alat berat. Baik, lalu terkait pengetahuan Anda sendiri bahwa Anda bekerja di PT Terang Bulan, apakah Anda mengetahui bahwa tanah yang digunakan perusahaan adalah milik dari saudara penggugat? Tidak tahu. Tidak tahu.